Dia pernah berkata begini, Bapak Ibu Saudara, saya akan ke rumah Bapa dan akan menyediakan tempat bagimu di sana. Dan tempat itu hanya dimiliki bagi mereka yang terus percaya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada minggu ini Bapak Ibu Saudara, kita akan berbicara tentang perjalanan spiritual kita untuk tahun 2025 ini. Karena perjalanan spiritual ini Bapak Ibu Saudara ada kaitannya dengan apa yang Yesus katakan, dia akan menyediakan tempat bagi kita. Jadi perjalanan spiritual kita pada tahun 2025 ini, goal yang harus kita capai ini suatu ketika nanti, pada saat kita bertemu dengan Tuhan kita akan menempati rumah yang disediakan oleh Tuhan kita, sebagaimana janji yang pernah diucapkannya, bahkan yang pernah diungkapkannya juga dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perjalanan spiritual ini adalah perjalanan yang terus menerus kita lakukan dan terjadi di dalam perjalanan hidup kita sampai kita tidak bernafas lagi, sampai kita tidak bisa melakukan sesuatu lagi. Bapak Ibu Saudara, perjalanan spiritual kita itu akan berhenti seketika di situ. Makanya perjalanan spiritual ini saya katakan tadi, ada kaitannya dengan rumah Bapa yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Jadi perjalanan hidup kita ke depan ini, goal kita itu adalah surga. Goal yang ingin kita capai itu adalah rumah Bapa yang disediakannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara, khusus bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Next, saya terinspirasi dengan tokoh ini, Bapak Ibu Saudara. Dia dari Skotlandia, Tom Stockman namanya. Dia punya penyakit autisme. Penyakit autisme ini, Bapak Ibu Saudara, ini gangguan komunikasi, gangguan perilaku akibat ada kelainan saraf yang sangat akut pada pribadi beliau. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan Tom ini, Bapak Ibu Saudara, saya terinspirasi juga dengan beberapa pernyataan-pernyataan yang di dalam kisah hidupnya yang benar-benar juga ada kaitannya dalam perjalanan spiritual kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tom ini punya kelainan dan punya penyakit autisme. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia masuk dalam satu klub bola, dan pada saat dia berada di klub bola itu orang pada keluar-keluar, Bapak Ibu Saudara. Mungkin orang nggak suka dengan dia. Mengapa orang tidak suka dengan dia? Karena mungkin waktu orang mau main semangat, bolanya luar biasa permainannya. Tetapi karena dia punya kelainan ini, Bapak Ibu Saudara, orang mulai keluar-keluar satu persatu dari klub bola, dan dia juga akhirnya keluar dari klub bola itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia berpikir, dia duduk di rumahnya, dia katakan, mungkin lebih baik saya ada pada satu rumah panti rehabilitasi untuk orang-orang yang autis. Atau juga dia katakan, lebih baik saya bunuh diri supaya selesai semua kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, dalam perenungan panjang, Bapak Ibu Saudara, ini yang dipikirkan oleh Tom ini, Bapak Ibu Saudara, dengan penderitaan yang dialaminya. Tetapi dia tidak pernah putus asa. Dia masuk dalam satu kegiatan olahraga angkat-angkat berat, Bapak Ibu Saudara, dan luar biasa, dia pemecah rekor 3 kali berturut-turut orang terkuat, meraih orang terkuat dunia. Itulah Tom Stockman. Apa yang saya mau sampaikan sehubungan dengan ini? Next, dia bilang begini, Bapak Ibu Saudara, bagi saya babak penyisihan grup adalah bagian tersulit dalam sebuah pertandingan. Sekali lagi, bagi Tom, Bapak Ibu Saudara, babak penyisihan grup adalah bagian tersulit baginya dalam sebuah pertandingan. Apa maksudnya dalam perjalanan spiritual kita, Bapak Ibu Saudara? Kita hidup hari ini dalam sebuah perjalanan panjang dan terus menerus, Bapak Ibu Saudara, sampai kita mengakhiri kehidupan kita di muka bumi ini. Ini adalah babak penyisihan bagi kita dalam perjalanan hidup. Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah babak yang paling berat
yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Kalau kita sudah mati, kita sudah tidak ada lagi dalam babak penyisihan. Kita sudah tidak lagi mengalami hal-hal yang terberat dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi perjalanan spiritual kita sampai kita mati, dan dari saat ini pada tanggal 5 Januari ini, Bapak Ibu Saudara, ini adalah babak penyisihan bagi kita. Dan ini adalah babak terberat bagi kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita menjalani kehidupan perjalanan spiritual. Mengapa dia terberat? Karena banyak sekali yang kita hadapi. Nanti akan diceritakan pada ending daripada kehidupan tahun ini, Bapak Ibu Saudara. Next, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca sabda Allah ini dan firman Allah ini di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Mari kita membaca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, kata sabda Allah ini, Bapak Ibu Saudara, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dasar ini, Bapak Ibu Saudara, dasar kebenaran firman Tuhan yang saya ajak untuk kita belajar tentang perjalanan spiritual kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Next, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang sabda Allah ini, ada beberapa kebenaran yang ingin saya ungkapkan dari kebenaran ini. Kelelahan, kelemahan, penderitaan, pencobaan dalam babak penyisihan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari kebenaran ini dikatakan bahwa kekuatan Allah mampu menyegarkan Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan babak penyisihan ini. Pada saat Anda mengalami kelelahan dalam perjalanan hidupmu, pada saat Engkau mengalami kelemahan dalam perjalanan hidupmu, pada saat Engkau mengalami penderitaan dalam hidupmu, pada saat Engkau menghadapi pencobaan dalam hidupmu, karena ini adalah babak-babak penyisihan, Bapak Ibu Saudara, yang cenderung membuat kita jatuh, yang cenderung membuat kita tidak menang, yang cenderung membuat kita tidak mampu berdaya lagi untuk berjalan. Tetapi dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 katakan, Allah punya kekuatan, Bapak Ibu Saudara, untuk menyegarkan kita, mengangkat kita dari kelelahan hidup kita, mengangkat kita dari kelemahan hidup kita, mengangkat kita dari penderitaan hidup kita. Apapun pencobaan yang kau hadapi dalam hidup ini, berjalan bersama dengan Tuhan dalam perjalanan spiritualmu, percaya kepada Tuhan. Dia punya kekuatan, Bapak Ibu Saudara, untuk menyegarkan kehidupan kita dalam perjalanan babak penyisihan yang Tuhan izinkan bagi kita untuk hidup sampai hari ini. Selain itu juga, Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang saya mau angkat dari ayat yang sudah kita baca, next, berbicara tentang kekuatan Allah, juga berbicara tentang kemampuan Allah, Bapak Ibu Saudara. Apa persoalan kita, Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup rohani kita pada tahun 2025 ini? Percaya, Bapak Ibu Saudara, Allah juga mampu, Bapak Ibu Saudara, mengatasi semua persoalan yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita pada tahun 2025. Berapa waktu lalu pada tanggal 1 saya berkhotbah, Bapak Ibu Saudara, tentang ini juga. Bapak Ibu Saudara, saat kita percaya kepada Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mengatasi semua hal persoalan hidup yang membuat kita tidak bisa berjalan, Bapak Ibu Saudara. Dia ada di depan kita, Dia ada menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Mengapa itu bisa dilakukannya? Karena Dia punya kekuatan untuk mengatasi semua persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita bagaikan Raja Wali yang naik terbang, naik ke langit, Bapak Ibu Saudara. Angin merupakan sebuah badai persoalan hidup yang dihadapi oleh Raja Wali. Tetapi dengan sayapnya dia akan naik terus, karena angin itulah yang membuat dia untuk semakin tinggi, dan semakin tinggi. Begitu juga dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kekuatan Allah, kemampuan Allah itu akan mampu menolong kita mengatasi persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi pada tahun 2025 ini. Kebenaran juga yang saya bisa angkat dari Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31, next, Bapak Ibu Saudara. Kesanggupan Allah juga memberikan pertolongan bagi kita yang merasa lelah, yang secara rohani merasa letih dalam perjalanan hidup.
Dalam babak penyisihan ini Bapak Ibu Saudara, Allah juga sanggup ya untuk bisa berlari secara rohani tanpa merasa lelah dan terus berjalan maju tanpa merasa letih Bapak Ibu Saudara. Dan itu adalah kesanggupan Allah juga menolong kita dalam perjalanan hidup ini. Dan inilah Bapak Ibu Saudara yang saya katakan tadi, sebuah perjalanan rohani dalam babak-babak penyisihan untuk kita menjadi seorang pemenang menuju rumah Bapa yang menjadi goal kita secara rohani Bapak Ibu Saudara. Tentunya sebagaimana saya katakan tadi, banyak sekali hal-hal yang dalam perjalanan kehidupan rohani kita ini yang membuat kita lemah dan membuat kita jatuh sehingga kita tidak bisa mencapai goal yang ingin kita capai dalam hidup ini. Next, Bapak Ibu Saudara, apa yang saya mau katakan, perjalanan spiritual kita adalah sedang dalam perjalanan menuju rumah Bapa. Ini yang saya katakan pada awal tadi, pada saat Yesus bersama-sama mau naik ke surga, dia katakan, aku akan pergi ke rumah Bapa, aku akan menyediakan tempat bagimu. Perjalanan rohani kita sedang mencapai goal, ingin mencapai goal menuju ke rumah Bapa. Next, Bapak Ibu Saudara, ini yang sering mengganggu kita secara umum dalam perjalanan spiritual kita dalam babak-babak penyisihan ini. Pertama, Bapak Ibu Saudara, dosa. Siapa di sini yang tidak berdosa? Saya sering berdosa Bapak Ibu Saudara, lewat pikiran saya, lewat mata saya. Kadang lewat perkataan. Siapa di sini yang tidak berdosa? Ada? Siapa di sini yang tidak gampang tergoda dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita? Siapa yang di sini masih punya keraguan untuk percaya kepada Tuhan? Mungkin engkau punya pengalaman-pengalaman seolah-olah Tuhan tidak tidak bersama-sama denganmu. Mungkin engkau berpikir Tuhan tidak selalu menyertai dalam perjalanan hidupmu. Engkau menganggap bahwa engkau tidak diberkati oleh Tuhan dalam perjalanan hidupmu, sehingga memunculkan keraguan-keraguan pada dirimu akan kepercayaan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, awalnya Tom dalam sebuah pertandingan, dia itu Bapak Ibu Saudara, begitu dia tampil, dia begitu semangat, orang memukul-mukul pundaknya dengan semangat, dia mengekspresikan kekuatannya dengan luar biasa, mengekspresikan semangatnya Bapak Ibu Saudara. Pada endingnya dia bilang begini, saya menyesal sekali. Kenapa? Karena saya begitu semangat, toh pada waktu pertandingan saya lemah. Orang memberikan aplaus baginya Bapak Ibu Saudara, dia terpancing dengan keadaan itu sehingga dia juga ikut semangat. Energinya belum bertanding sudah habis Bapak Ibu Saudara, karena saking semangatnya. Waktu dia bertanding, dia juga mengalami kegagalan dalam pertandingan itu. Tetapi dalam perjalanannya Bapak Ibu Saudara, pada saat dia mengambil 3 kali menjadi orang terkuat di dunia, begitu dia tampil Bapak Ibu Saudara, musuhnya luar biasa semangat, dia tampil dengan biasa-biasa saja. Karena dia sudah belajar dari pengalaman hidupnya, menghabiskan energinya untuk sebuah pujian-pujian dan pujian yang sering dielu-elukan orang terhadapnya. Dan dia hadir dengan kesederhanaannya, dengan sikap yang biasa-biasa, dan sikap yang dingin-dingin Bapak Ibu Saudara. Pada saat dia bertanding, belum bertanding, musuhnya sudah lemah. Kenapa? Energinya sudah habis, sementara dia masih punya kekuatan untuk bisa melawan. Bapak Ibu Saudara, terkadang godaan-godaan di sekitar kita dalam babak penyisihan ini membuat kita begitu bersemangat untuk ambil bagian dalam godaan-godaan itu. Dengan dosa-dosa yang ada di sekitar kita, begitu semangat kita juga Bapak Ibu Saudara untuk menikmati semua dosa dalam babak penyisihan ini. Tetapi engkau lupa, sebenarnya iblis ingin menjatuhkanmu sehingga engkau tidak bisa mencapai perjalanan spiritualmu dengan baik, rumah Bapa yang dijanjikan Tuhan bagimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah godaan yang sering menjatuhkan kita dalam babak penyisihan dalam perjalanan spiritual kita Bapak Ibu Saudara. Dosa, godaan, keraguan-raguan kita akan keyakinan kita kepada Kristus.
Saya berharap dalam perjalanan hidup kita pada tahun 2025 ini, Bapak Ibu Saudara, di saat engkau jatuh dalam dosa, di saat engkau mungkin hidup dalam godaan-godaan yang selalu engkau ikuti, dan itu adalah satu perjalanan spiritualmu yang sangat mengganggu Anda dalam pertumbuhan rohanimu. Keraguan dan keraguan demi keraguan akan kepercayaan kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara. Tak kala itu ada dalam hidupmu dan engkau jatuh dalam itu, Bapak Ibu Saudara, mari bangkit. Allah mampu untuk mengubah hidup Anda, sehingga Anda juga bisa berjalan lanjut dalam perjalanan hidupmu. Di saat engkau jatuh dalam dosa, di saat engkau jatuh dengan godaan-godaan dunia ini, di saat engkau mengalami keraguan, jangan stagnan, jangan berdiam atau tambah menjerumuskan kehidupanmu dengan hal seperti itu. Itu akan menghambat perjalanan rohanimu untuk menuju rumah Bapa. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena engkau tidak tahu kapan waktu Tuhan mengakhiri perjalanan spiritualmu di muka bumi ini. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara, next. Berjalan tanpa Tuhan, berjalan bersama dosa dan keraguan, menganggap diri kuat, dan bisa akan membuka pintu kegagalan bagi Anda dalam perjalanan spiritualmu. Percayalah kepada Tuhan dan rasakan kekuatannya. Anda akan berlari dan tidak lelah, serta berjalan tidak menjadi lesu. Karena itulah cuplikan Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Dengan firman Tuhan ini kita bisa memahami, oh, ini rupanya yang selalu mengganggu saya dalam perjalanan spiritual ini. Kalau engkau tahu itu yang mengganggu dalam perjalanan spiritualmu, sudah, jangan lirik-lirik, jangan lihat-lihat itu lagi. Maju bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa.